Saya Naomi Liandra. Anda sedang mendengarkan Climate Tales, kerja bareng KBR Prime dan Greenpeace Indonesia. Perkara perubahan iklim menjadi perhatian banyak orang karena merupakan perkara bersama yang kudu dicari solusinya. Cara-cara radikal atau menggunakan berbagai macam pendekatan sudah dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Nah, kalau kita berbicara mengenai Indonesia, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, pendekatan melalui agama bisa jadi salah satu solusi membuat masyarakat mulai terlibat aktif dalam upaya-upaya pencegahan perubahan iklim. Pada 28 sampai 29 Juli 2022 lalu, Masjid Istiqlal Jakarta, sejumlah organisasi Islam besar menginisiasi Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari dan juga menghasilkan 7 butir risalah umat Islam untuk Indonesia Lestari. Nah, dalam Climate Tales kali ini kita bakal ngobrol ini 7 butir risalah umat Islam untuk Indonesia Lestari bersama dengan beberapa narasumber kita ya. Yang pertama ada Bapak Muhammad Ali Yusuf, Board Member Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nadlatul Ulama LPBINU. Halo Bapak, selamat sore. Sore Mbak. Oke, yang Agak berikutnya ada lagi Mbak Rika Novayanti, Direktur Komunikasi Strategis Purpose Indonesia. Selamat sore Mbak Rika. Selamat sore Mbak, Ya, apa kabar? baik, luar biasa. Kemudian ada lagi dari Mas Eji Anugrah Ramadan dari Ummah for Earth Greenpeace Indonesia. Selamat sore Mas Eji. Selamat sore Mbak Naomi, Pak Ali, dan Mbak Rika. Salam. sore Mas. Oke, baik. Nah, di kesempatan hari ini kita mungkin mulai dulu pertanyaannya dari Bapak Ali ya. Nah, Pak Ali, bisa dijelaskan kepada kita semua di sini yang sedang mendengarkan juga tujuan diselenggarakannya kongres ini untuk apa nih, Pak? Ya, pertama adalah bahwa sebenarnya semua pihak terutama institusi keagamaan Islam sebenarnya sudah punya inisiasi ya Mbak atau Mbak dan Ibu semua terkait dengan penanganan perubahan iklim. Nah, ini yang menjadi titik tolak kita sebenarnya di Kongres Umat Islam itu adalah bagaimana eh, mengamplifikasi upaya yang sudah dilakukan itu untuk lebih besar lagi karena kita tahu bahwa krisis iklim itu sudah terjadi dan sangat berdampak luar biasa kepada kita sehari-hari, khususnya kepada umat di bawah ya, untuk umat Islam yang berada di grassroots. Nah, tentu salah satu hal target kita adalah bagaimana bisa mengkolaborasikan upaya-upaya bersama itu dalam sebuah upaya yang lebih masif gitu, yang lebih bersama-sama sistematis dan kemudian terukur. Sebenarnya yang paling penting terukur itu. Karena kita tahu bahwa perubahan iklim ini kita tahu bahwa menjadi isu bersama yang harus kita seriusi agar bagaimana perubahan iklim ini bisa ditangani dengan baik. Itu Mbak. Nah, tapi gimana nih Pak sebenarnya Islam melihat isu perubahan iklim ini sendiri? Dari sisi ajaran sebenarnya luar biasa di Islam itu bahwa harus eh, melindungi lingkungan, harus berbuat baik kepada semua, baik manusia maupun alam. Terus kemudian banyak juga contoh-contoh dari Nabi Muhammad terkait dengan bagaimana merawat lingkungan dan sebagainya, yang itu sangat terkait erat dengan bagaimana kita nanti mengatasi perubahan iklim. Nah, tapi kan ini ajaran kan bisa jadi sekedar ajaran kalau tidak ada kemudian panduan dari tokoh Islam, kemudian dari kita semua untuk bagaimana mengaktualisasikan atau mengimplementasikan ajaran itu menjadi tindakan nyata. Karena kan kita tahu kuncinya perubahan iklim dan mengatasi perubahan iklim dan aksi nyata sejujurnya. Oke. Anda melihatnya gimana nih Mbak, kepedulian masyarakat Indonesia gitu yang mayoritasnya Muslim akan perubahan iklim ini sendiri Mbak? Sebenarnya kalau dari hasil riset yang Purpose kerjakan di tahun 2021, kepedulian itu sangat tinggi ya. Kalau kita lihat itu ada hubungan yang erat antara beriman dengan menjaga lingkungan. Karena masyarakat Indonesia itu percaya kalau saya beriman, maka saya harus menjaga lingkungan sebagai bagian dari iman. Jadi mungkin kita semua ingat pernah ada riset dari sebuah lembaga internasional yang bilang bahwa orang Indonesia itu salah satu yang paling tinggi nih tingkat apa ya bilangnya
ketidakpedulian iklimnya lah ya. Kalau mungkin kalau di Indonesia kan, jadi kayak kita itu lebih dari ignoran, tapi juga kayak tidak percaya bahwa bahwa perubahan iklim itu nyata. Tapi kalau dari hasil riset itu kita menemukan bahwa orang itu sangat peduli, sangat khawatir, cuma memang nggak paham pembahasannya aja, karena kan bahasa-bahasa krisis iklim, perubahan iklim itu bahasa asing ya. Jadi mungkin ketika kita bicarakan itu dengan bahasa yang lebih dipahami, misalnya bahasa-bahasa agama, orang tuh jadi kayak, oh betul juga ya, itu kan kita pernah belajar nih waktu dulu di madrasah mungkin, atau di apa namanya, TPA gitu. Nah, kalau kita ke Mas Eji Anugrah Ramadan, bisa dibilang mayoritas masyarakat Indonesia ini mungkin lebih banyak nunggu dulu dong ya para pemuka agama ngomong apaan soal perubahan iklim gitu. Nah, peran seperti apa nih Mas Enji yang harusnya diambil oleh para pemuka dan juga tokoh agama dalam kaitannya dengan perubahan iklim? Greenpeace memang sejak awal tahun 80-an sudah kritis, eksis, terus melakukan aksi langsung bahkan terhadap isu-isu lingkungan. Nah, dalam hal ini untuk menangkal atau menghentikan krisis iklim ini terus melakukan itu, dan tentu dalam konteks Indonesia kita perlu kerjasama sebagai civil society dan juga terus mendorong pemerintah yang juga punya kekuatan besar ya untuk merubah arah kepemimpinan, arah pembangunan dan sebagainya itu untuk lebih orientasinya kepada penghentian krisis iklim, itu yang paling penting. Terus adapun misalkan bagaimana dengan civil society lain, terutama yang di Indonesia yang mengakar, sebagaimana tadi juga kata Mbak Rika bilang ya, orang Indonesia ya bisa dibilang juga berdasarkan riset-riset juga sangat religius, dan itu juga sesuai dengan falsafah atau nilai kebangsaan kita, Pancasila, artinya ketuhanan yang Maha Esa itu betul-betul melekat. Dan saya pikir kita harus itu sangat strategis bekerja sama dengan para pemuka agama, dengan organisasi keagamaan, dalam hal ini umat Islam ya. Terus juga kebetulan saya aktivis di Greenpeace, terus ya kebetulan taktikan juga saya sebagai santri ya, jadi saya punya sense itu gitu. Dan saya pikir apalagi keutamaan tokoh agama misalkan itu juga masih sangat efektif, sangat didengarkan, dan kita harus mengengage mereka. Dan saya optimis kita bisa bekerja sama, dan ini menjawab juga dari misalkan ada riset-riset sebelumnya itu yang mengatakan bahwasannya banyak climate deniers ya, yang mengatakan bahwasannya perubahan iklim itu tidak ada. Ya dengan saya kira sekarang ini bahkan teman-teman Purpose juga sudah melakukannya, itu ternyata signifikan perubahannya, dan saya pikir akan sangat terus efektif dengan tadi itu bekerja sama dan mendorong terus juga pemerintah untuk lebih ambisius, bahkan bukan lagi ambisius lebih kuat lagi. Nah, kita balik lagi ke Pak Ali gitu ya. Tadi sempat disampaikan sama Mas Enji soal climate denier gitu. Nah, menurut Anda nih Pak, untuk climate denier ini ada nggak cara-cara khusus gitu yang dilakukan untuk mengedukasi mungkin? Ya, saya kira dengan pendekatan keagamaan, tentu tidak hanya dengan pendekatan keagamaan ya, tentu dengan pendekatan sosial budaya dan kemudian juga sains. Saya kira ini juga menjadi target kita di Kongres Umat Islam, bagaimana masyarakat secara luas itu bisa mengerti bahwa saat ini telah terjadi krisis iklim dan kemudian membutuhkan dukungan dan aksi yang luar biasa, tanda kutip ya, kalau tidak mengatakan radikal, kira-kira begitu, untuk bagaimana kita menangani krisis iklim ini. Nah, saya kira terkait dengan denial kan itu soal bagaimana peningkatan pemahaman dan awareness, yang itu menjadi salah satu poin risale umat Islam. Bagaimana tadi disampaikan Mbak Rika bahwa isu perubahan iklim ini kan lebih banyak
orang melihatnya sebagai isu, ya memang kenyataannya begitu ya, isu yang sangat teknis dan kemudian bukan teknis, ya, saintifik maksud saya, karena terkait dengan derajat Celcius segala macam. Terlalu ini juga bagi masyarakat untuk bisa langsung memahami, sehingga menggunakan pendekatan keagamaan dan bagaimana kita bisa membuat panduan bagaimana melakukan aksi nyata untuk mengatasi krisis iklim ini, saya kira dari tugas tokoh-tokoh umat Islam terutama dan para pemimpin agama, dan sekaligus mereka saya kira harus menjadi panutan untuk paling depan, menjadi apa namanya garda terdepan untuk melakukan aksi untuk mengurangi atau menangani perubahan iklim itu. Saya kira kuncinya ada di pemahaman dan increasing awareness. Saya kira itu yang paling utama. Tentu dengan bahasa yang sangat yang bumi ya Mbak, bagaimana? Karena sesungguhnya kan masyarakat kita ini masyarakat yang peduli lingkungan sesungguhnya. Ya, tadi saya sampaikan Mas Enji bahwa tapi untuk mengatasi krisis iklim ini kan tidak hanya aksi masyarakat yang dibutuhkan, tapi juga isu apa sektor-sektor yang lain juga harus terlibat. Pemerintah, pihak industri kan juga menjadi salah satu faktor penentu juga, karena masyarakatnya giat untuk melakukan aksi perubahan atau mengatasi iklim, tapi sementara pemerintah kebijakan tidak mendukung dan industri masih pakai menggunakan pendekatan ekonomi kotor ya tidak bisa juga itu akan berhasil. Nanti yang disebut kata kuncinya adalah kolaborasi dan kerjasama semua pihak, karena kan perubahan iklim ini atau krisis iklim ini kan cross-cutting isu ya saya kira. Semuanya itu terkait dari mulai ekonomi, sosial, agama, sains dan sebagainya gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, kalau secara real gitu diterjemahkannya seperti apa? Dakwah atau ada yang lainnya gitu? Sebenarnya kita sudah punya banyak panduan Pak, tetapi memang setiap dai atau di lokasi di lokasi masing-masing lokasi itu kan punya kearifan lokal yang memang harus dikemas ya. Bagaimana sih sebenarnya misalkan dengan para orang lanjut usia yang kemudian mungkin pengetahuan terkait dengan isu-isu saintifiknya tidak terlalu tidak kuat seperti sekarang misalkan contoh saja misalkan beberapa apa cara misalkan mengatakan bahwa sekarang dunia ini atau bumi ini sedang tidak baik saja atau sedang terjadi krisis iklim kan bisa jadi mengibaratkan bahwa badan kita sedang demam. Kalau demam itu berarti ada suatu atau ada gangguan kesehatan atau ada persoalan kesehatan yang sedang menimpa tubuh kita. Nah, itu kan bisa diibaratkan dengan bagaimana sekarang ini terjadi cuaca ekstrim dan kemudian pemanasan global yang kemudian suhu meningkat dan kemudian terjadi cuaca ekstrim dan sebagainya yang berakibat kepada bencana dan sebagainya itu. Mbak Rika, cara-cara yang seperti apa sih Mbak yang bisa diambil atau dilakukan gitu supaya masyarakat tuh khususnya umat muslim langsung mulai bergerak dan gak hanya menjadi bisa dibilang pendengar yang pasif gitu Mbak? Dari hasil riset yang kita lakukan di 2021 itu, jadi ada 7 kelompok masyarakat yang kita kemudian identifikasi nih bagaimana caranya mendekati mereka. Jadi 7 kelompok ini, mohon maaf aku belum terjemahkan, jadi mungkin terjemahan bebasnya adalah 1 kelompok-kelompok urban yang sudah memiliki informasi, lalu kelompok-kelompok yang sudah memiliki akses terhadap edukasi dan sudah establish maksudnya secara ekonomi. Lalu juga ada kelompok-kelompok yang financially focus, mereka ini fokusnya terhadap keuangan, lalu apprehensive rural, lalu ada kelompok yang kita bilangnya kelompok yang tidak terkoneksi, lalu kelompok yang left behind, yang agak terbelakang di isu ini, lalu juga ada kelompok-kelompok tradisional nasionalis. Nah, kalau kita kembali lagi tadi ke pertanyaannya, cara mendekatinya biasanya tergantung pada mereka ada di kelompok mana. Misalnya kalau kelompok Informed Urbanites itu kita melihatnya mereka sebagai kelompok yang sudah aware nih terhadap isu ini. Jadi cara kita mendekati mereka tuh lebih bagaimana kita empowering mereka, bagaimana cara kita menginformasi mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab. Begitu juga dengan educated established, biasanya mereka sudah punya pemahaman, tapi fokus mereka tidak di situ, karena mereka punya kekhawatiran lain, misalnya nanti anak saya ke sekolah yang mana yang lebih bagus gitu. Nah, kalau untuk mereka mungkin bagaimana caranya kita mengarahkan perhatian mereka ke isu-isu ini. Misalnya kalau mereka pedulinya kepada anak, mungkin isunya lalu kita dekatkan dengan kesehatan anak misalnya. Lalu kalau ke kawan-kawan yang financially fokus, misalnya mereka kan sangat fokus terhadap ekonomi. Mungkin
pembahasannya harus pembahasan yang lebih ekonomi fokus juga. Lalu juga ada kawan-kawan yang apprehensive rural ini, mereka punya semangatnya, tetapi mereka tidak punya akses terhadap pendidikan dan resources seperti teman-teman di kota. Jadi kalau dengan kawan-kawan yang apprehensive rural, kita lebih banyak bagaimana cara kita membawa resource ke mereka supaya mereka bisa berbuat sesuatu dan punya akses. Lalu kalau untuk teman-teman yang disconnected, karena ini biasanya kelompok-kelompok yang sudah lebih tua, sudah merasa ya udahlah gitu. Ini kita bisa memberi informasi ke mereka bahwa mereka juga punya dampak gitu. Jadi kayak lebih memotivasi. Lalu kalau left behind, ini pertanyaan sih sebenarnya, apakah kita mau mengengage mereka atau tidak? Kalaupun kita mau mengengage mereka, mungkin salah satunya adalah dengan cara bicara mulai dari livelihoods-nya mereka. Kalau mereka sebagai petani, kita bicaranya bagaimana ini berdampak terhadap petani, bagaimana ini bisa mengubah hidup mereka, dan kebanyakan mereka juga sudah mengalami dampaknya ya kalau mereka petani. Jadi kita bisa mulai dari situ. Lalu kalau kawan-kawan tradisional nasionalis ini biasanya mereka sangat nasionalis ya. Jadi kita bisa pakai bahasa-bahasa yang nasionalis, bahasa-bahasa yang heroik. Jadi itu tadi kita bisa dekatkan mereka dengan apa yang mereka percaya dulu gitu. Dan kalau tadi kita bicara soal climate denialist kan akarnya dua ya. Bagaimana itu terjadi kan, pertama karena ketidaktahuan atau karena mereka udah banyak informasi lain yang mereka bukan dua, tiga. Pertama ketidaktahuan, kedua mereka udah capek ngurusin hal yang lain aja, persoalan ekonomi dan segala macam. Lalu ketiga mereka punya kepentingan kan. Karena mereka punya kepentingan ekonomi misalnya, sehingga mereka kayak ya udah kita tidak bisa mengubah mereka lagi. Jadi kita harus tahu nih akarnya mereka menjadi climate denialist itu dari mana. Mas Eji nih, kalau teman-teman Greenpeace biasanya PDKT-nya nih seperti apa nih Mas yang dilakuin kepada kelompok-kelompok yang bisa dibilang left behind atau climate denial itu tadi, Mas? Iya, sebetulnya kalau kita lebih menyuarakan atau mengangkat best practice yang dilakukan oleh teman-teman sebetulnya, atau bahkan juga ikut bersama-sama menyuarakannya dengan aktivis-aktivis keagamaan anak-anak muda ya. Contoh misalkan kita bekerja sama misalkan untuk mengkomunikasikan satu isu dengan teman-teman islami.co misalkan, itu yang dia yang notabene juga mereka anak muda, terus juga kalangan muslim yang cukup cukup pintar, intelektual dan komunikasinya bagus begitu. Terus juga dengan teman-teman ada kader hijau Muhammadiyah contoh misalkan. Terus juga pesantren-pesantren di masyarakat gitu ya. Sebetulnya seperti itu, artinya kalau tentang bagaimana kita mendekati yang climate denials itu juga kita menyuarakan juga, artinya ada nih anak-anak muda muslim yang kritis. Kenapa mereka kritis gitu? Ternyata memang dilatar belakangi oleh pengalaman yang mereka lihat gitu. Contoh misalkan yang berada di tempat tinggal di pesisir kayak gitu, terus juga di dekat yang di kampungnya mulai berubah. Ya. Terus tadi juga disebutkan misalkan kalau latar belakang para petani seperti apa gitu. Kita sebenarnya seperti itu. Jadi mengangkat, mengekspos baik itu best practice-nya dan juga dampak-dampak dari perubahan iklim itu, saya pikir seperti itu ya. Dan juga ya lagi-lagi tadi sumber-sumber Islamic teaching itu juga sudah sangat kuat, sangat kaya, kita gali, dan praktisnya juga kita terus expose. Pak Ali, kalau tadi kan kita ngobrol soal peran gitu ya yang disebut dalam 7 risalah. Nah, gimana dengan 6 risalah yang lainnya nih,
Pak Ali? Kalau dari 7 itu sebenarnya saya bisa saja bisa disingkat menjadi 4 sebenarnya, Mbak. Karena sebenarnya yang paling utama kan tadi itu yang saya sebut increasing awareness dan kemudian edukasi masyarakat terkait bagaimana dengan perubahan iklim dan bagaimana cara mengatasinya, dan kemudian juga mendorong aksi nyatanya, ya, aksi nyata mengatasinya ya. Kemudian yang kedua kan terkait dengan bagaimana sih pemuka agama Islam dan tokoh Muslim harus mengambil peran terdepan dalam mengatasi perubahan iklim atau krisis iklim itu. Ya tentu dengan menggunakan pendekatan agama karena memang tokoh agama, tetapi jangan sampai lupa bahwa juga menggunakan pendekatan budaya dan sekaligus yang paling penting sebenarnya sesuai dengan konteks lokal tadi itu. Bagaimana sebenarnya kalau masyarakat di daerah rawan bencana banjir misalkan kan kita bisa gunakan juga isu bagaimana dampak perubahan iklim terkait dengan bencana banjir ke kehidupan mereka dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Rika bahwa kelompok paling berpotensi terdampak itu kan anak muda dan perempuan. Yang ini juga tidak hanya bagaimana mereka akan menjadi terdampak, tapi juga bagaimana merubah menjadi orang yang terdampak atau pihak terdampak menjadi memainkan peran penting bagaimana ke depan untuk menyusun dan mengembangkan solusi perubahan iklim yang sesuai dengan kepentingan mereka kan gitu. Dan yang keempat, bagaimana memanfaatkan atau memobilisasi potensi sumber daya yang memang sudah ada sejauh ini. Misalkan institusi keagamaan Islam, masjid, surau, majelis taklim itu bisa digunakan secara optimal untuk bersama-sama mendorong aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Yang penting juga adalah bagaimana sebenarnya ini kan saat ini sudah mulai kuat di kalangan Islam itu pembiayaan syariah dan kemudian dana keagamaannya seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf ini bagaimana ke depan juga bisa didorong untuk memberdayakan atau mendorong masyarakat atau mendorong semua pihak untuk melakukan upaya dan aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim itu. Oke, baik. Nah, kalau dari Mbak Rika sebagai langkah awal 7 risalah ini udah oke belum sih, Mbak? Atau ada catatan lagi kah? Menurut aku risalah ini udah sangat baik untuk sebagai apa ya bilangnya pedoman mungkin ya Mbak ya. Jadi ketika ada yang mau melakukan kegiatan, ketika ada yang membuat program, mereka bisa kembali ke risalah ini dan lihat apa aja sih yang penting. Karena menurutku risalah ini sudah sangat mencakup hal-hal yang mungkin selama ini kita sudah tahu tapi tidak tidak mungkin bukan formal tapi tidak dalam bentuk tulisan kan kalau kata Pramudia tuh kalau kita menulis kita jadi abadi ya. Jadi karena sekarang sudah ditulis ini akan jadi abadi nih bahwa besok-besok kalau ada mau bikin program mungkin fokusnya bisa ke arah 7 ini terutama hal-hal yang selama ini banyak dibicarakan tapi tidak pernah dijadikan satu. Tadi ada 4 yang tadi Pak Ali bilang, terutama di bidang agamanya ya. Pertama tuh kepemimpinan Islam. Maksud aku 4 yang sangat fokus ke keislamannya. Pertama itu kepemimpinan Islam. Kedua itu nilai-nilai Islam dan local wisdom itu bahasa Indonesianya kearifan lokal. Nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Lalu juga pembiayaan keislaman, kan kita punya banyak tuh zakat, infak, sedekah dan segala macam. Lalu yang terakhir itu infrastruktur keislaman yang tadi Pak Ali bilang, kita punya madrasah, punya masjid dan segala macam. Ini mungkin di teman-teman aktivis-aktivis Islam hal ini sudah biasa, tapi ketika kita bicarakan ini ke kelompok-kelompok yang lebih luas, teman-teman biasanya bilang, wah bener juga ya, keren juga ya, kita nggak pernah kepikiran. Jadi mungkin ada sedikit gap antara kawan-kawan aktivis Muslim dengan kawan-kawan di luar itu, sehingga ketika ide-ide teman-teman aktivis Islam ini atau aktivis kesannya gahar banget ya. Maksud aku adalah aktivis adalah orang yang aktif melakukan sesuatu. Jadi kawan-kawan yang aktif melakukan kegiatan ini lalu kita bawa ke kelompok masyarakat yang lebih luas, ide-ide ini dianggap baru dan brilian gitu. Jadi mungkin perlu lebih banyak dikomunikasikan karena ide-ide yang brilian ini kalau cuma ide aja kan sayang ya, harus banget, bisa kita realisasikan. Begitu sih. Baik Mbak Rika. Nah dari Mas Eji ini gimana nih Mas tanggapan Greenpeace mengenai 7 risalah yang dihasilkan umat Islam untuk Indonesia Lestari, Mas? Pertama tentu kami sangat mengapresiasi ya inisiatif teman-teman
sehingga eh, melahirkan risalah tersebut ya, ada 7 poin, dan juga kepada para lembaga-lembaga eh, organisasi Islam, kepada para intelektual Muslim, kepada para kiai, itu suatu hal yang sangat monumental saya pikir, dan ini lagi-lagi apa me- eh, membuat optimisme gitu ya, kita bisa lebih baik, terus juga bisa menangkal perubahan iklim ini, menghentikan krisis iklim ini dengan segera, dan saya pikir juga ke atas ke bawah ya, artinya juga kepada umat, terus juga ke atasnya tentu juga saya kira para pemegang kebijakan itu, mereka akan sangat terinspirasi dan juga segera membuat keputusan yang sesuai dengan apa yang tidak kita inginkan ya, misalkan ya krisis iklim semakin rugi, semakin semakin hancur kayak gitu. Saya pikir karena memang eh, beberapa tahun ini, bahkan juga beberapa tahun ke depan, kalau kita tidak berubah ya, panen bencana akan semakin banyak ya kayak gitu. Terus kita sendiri sangat berterima kasih, tertuntun ya. Tadi sudah sangat disampaikan oleh Kakak Rika bagaimana itu strategi pendekatan untuk kampanye kita, terus juga kepada Kiai Ali dan juga sejawatnya dan koleganya, bahkan bukan juga di kalangan Muslim ya, itu kita selalu ingin bekerja sama, terus juga selalu siap apabila minimal misalkan kita berbagi informasi, misalkan saya pikir sangat progresif ya dalam hal ini. Saya pikir begitu, Mbak ya, kita bersama-sama, dan ya ini panutan semua ini. The best Mbak, ya. aku boleh nambah sedikit nggak? Gimana tuh? Silakan. Menurutku salah satu yang perlu diapresiasi ketika Kongres sehingga menghasilkan risalah ini adalah keterlibatan tidak hanya kelompok-kelompok, aku bilangnya tua, kelompok-kelompok yang sudah lebih established, tapi juga ada banyak kelompok-kelompok muda yang dan kemudian terjadi perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi yang sangat hangat gitu. Misalnya tadi Pak Ali ada bilang soal meletakkan kata anak muda dan perempuan. Itu perdebatannya panjang sekali, dan itu dipimpin oleh seorang anak perempuan yang dia terus-terusan mendebat bahwa ini harus ada nih perempuan dan anak muda. Lalu juga penggunaan kata krisis itu juga panjang sekali perdebatannya, bahwa ini tuh sudah jadi krisis. Lalu juga ada perdebatan-perdebatan bahwa poin pertama harus mengungkap bahwa perubahan iklim sudah nyata terjadi dan sudah menjadi krisis. Itu juga sangat panjang perdebatannya, dan aku sangat mengapresiasi pertama kelompok-kelompok muda yang berani tampil dan mendobrak, lalu juga kelompok-kelompok yang lebih tua yang memberi jalan. Jadi kita kan sering mendengar perdebatan bahwa organisasi dan kelompok di Indonesia itu agak lebih feodal, agak lebih patriarki, tapi itu terhapus gitu di dalam Kongres ini, bahwa ada perdebatan yang sehat antara kelompok-kelompok tersebut dan dipimpin oleh kelompok agama yang sering disebut sebagai begini dan begitu ya. Jadi terhapus semua sangkaan-sangkaan itu, dan terjadilah diskusi yang sangat kuat dan sangat menarik gitu. Ya Pak Ali, edukasi penting gitu kan, regulasi juga penting pastinya ya. Nah, untuk regulasi ini didorongnya ke arah mana Pak? Fatwa haram tambang atau deforestasi mungkin gitu? Gimana nih Pak? Saya kira itu nanti kan menjadi yang tadi disebut Mbak Rika, ini akan kita pandu dengan 7 risalah ini. Jadi masing-masing dari kita ini bebas untuk melakukan
atau justru wajib melakukan aksi lanjutan atau berbagai hal yang harus dilanjutkan dari 7 risalah ini sebagai basis ya Mbak, Ya. bahwa nanti advokasi regulasi akan seperti apa kan yang paling penting kan sebenarnya adalah setiap regulasi itu harus mempertimbangkan bahwa krisis iklim ini sudah terjadi dan kemudian tidak bisa sembarangan kemudian disikapi karena akan mempertaruhkan masa depan bumi bahkan atau masa depan anak-anak dan ke depan ya masa depan bumi lah kira-kira begitu, sehingga saya kira regulasi apapun yang tidak pas dengan bagaimana kita bisa mengatasi perubahan iklim ya harus kita evaluasi kan begitu atau harus kita dorong untuk dirubah gitu. Mhm. Jadi ini bisa dibilang kolaborasi itu poin yang penting banget gitu ya Ya, sebagai implementasi 7 risalah ini. Ruang ya. kolaborasi juga nggak hanya umat Islam aja kan ya Pak, tapi masyarakat luar juga. Nah, ancang-ancang nih Pak, ancang-ancang kolaborasi yang akan dilakukan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Ali? Sama sebelum soal ancang-ancang, saya kira ini kan kolaborasi itu juga bisa menjadi alat advokasi Mbak Hmm. utama kepada pemerintah bahwa kami sekian banyak lembaga keagamaan dan para pemimpin agama terlibat dalam Kongres Umat Islam ini memiliki sikap seperti ini dan saya kira ini menjadi salah satu alat kita bisa menjadi modal advokasi kita ketika nanti ada sebuah kebijakan atau beberapa kebijakan yang kemudian tidak sesuai dengan kemauan kita untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, terkait dengan ancang-ancang kolaborasi, saya kira Hmm. kolaborasi itu kan tidak bisa yang namanya diciptakan dalam waktu cepat. Saya kira ini kan proses Kongres Umat Islam ini Ya. kita niatkan memang Mbak Rika, saya kira nanti bisa menambahkan memang bagaimana sih antar para pemimpin agama dan lembaga keagamaan Islam ini bisa saling berdiskusi, kemudian mencari titik temu bahwa mereka yang sudah mereka lakukan itu sebenarnya sama-sama bagus dan kemudian akan lebih bagus lagi kalau kemudian diintegrasikan, dikolaborasikan menjadi sesuatu yang lebih memiliki manfaat yang lebih dan kemudian bisa lebih terukur ke depannya. Jadi saya kira kalau bentuk kolaborasinya kita justru akan membebaskan kepada masing-masing lembaga. Tapi yang paling penting kan sebenarnya mereka ini bisa saling terkoneksi antar Ya. satu sama lain untuk bisa melakukan upaya bersama-sama yang mendorong sinergi dan kolaborasi itu ke depan. Jadi saya kira ini memang niat awal untuk bagi kita membentuk Kongres Umat Islam itu. Oke, baik Pak. Nah, Mbak Rika dan Mas Eji gimana nih? Masukan buat langkah berikutnya, kongres lagi kah tahun depan atau tinggal jalan aja nih? Mungkin dari Mas Eji dulu. Ah, iya, kalau eh, kita ya, kita sudah mulai sebetulnya menerjemahkannya dengan berkolaborasi dengan beberapa lembaga di tingkat lebih bawah lagi ya dengan eh, pesantren misalkan atau dengan lembaga-lembaga pengkajian di universitas kayak gitu. Untuk contoh misalkan eh, memberi contoh atau program seperti sekarang ya PPI UNAS ada program Eko Pesantren contoh misalkan. Terus kita bisa berkolaborasi bagaimana juga kita bisa memberi satu project kecil contoh misalkan solarizing pesantren itu contoh misalkan. Saya kira ya ya mungkin itu salah satunya. Terus juga kita juga eh, di bulan Juli beberapa hari sebelum Kongres juga kita launching ada namanya Green Hajj ya. Saya pikir itu juga masih perlu terus ditingkatkan dan juga dukungan dari tokoh-tokoh dari lembaga-lembaga atau komunitas Muslim. Saya pikir saya menerjemahkan seperti itu. Selain juga tentu kita mencermati dan juga datang dengan solusi-solusi yang lebih strategis. Saya pikir. Baik. Kalau soal selanjutnya mungkin uh, apa uh, saya kira itu dinamika nanti di teman-teman lembaga lembaga Islam yang sudah melakukannya. Saya pikir saya sih optimis ya mereka akan melakukan dan bahkan akan lebih powerful lagi. Baik, mungkin dari Mbak Rika ada yang mau ditambahin? Silakan Mbak Rika.
menyambung Pak Ali, tadi kan Pak Ali udah bilang kita pengennya jangka panjang. Jadi memang salah satu nilai dari kolaborasi kita adalah kita bukan sprint, kita maraton. Jadi pelan tapi panjang gitu. Jadi pertama itu saat ini kita masih kalkulasi. Kira-kira kemarin karena kita tidak ingin melakukan sesuatu asal melakukan aja ya Mbak. Jadi kira-kira kemarin mana yang berhasil akan kita eskalasi lagi, kita leverage lagi, mana yang kira-kira belum berhasil akan mungkin kita selesaikan gitu. Jadi kita masih perhitungan, tapi kemarin yang paling banyak dibahas adalah persoalan energi. Jadi seperti kita tahu kan energi ini emisi kedua terbesar setelah land use ya. Perdebatannya banyak sekali persoalan energi, sehingga tadi juga Kang Eji bilang akan ada solarisasi pesantren. Lalu kita juga sempat ada diskusi sedikit, apa kita perlu ada solarisasi masjid. Tapi seperti tadi Pak Ali bilang kan ada banyak nih kebijakan yang masih mentok nih, terutama di sisi energi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin solarisasi pesantren misalnya atau solarisasi masjid, tapi sekarang ada limitansi dari PLN hanya 15% boleh terpakai. Apakah itu masih memungkinkan untuk kita solarisasi masjid? Jangan-jangan kita lebih banyak keluar biaya untuk pemasangan dibandingkan mendapatkan energinya. Jadi hal-hal seperti ini yang masih kita coba navigasi lagi. Apa sih yang paling berhasil kemarin sehingga kita bisa eskalasi. Lalu hal lain yang sekarang sedang kita coba adalah kita bilangnya bengkel hijrah iklim. Jadi kita membuat program kalau kemarin agak lebih formal, agak lebih serius, bikin diskusi, ada wakil presiden, ada ketua-ketua lembaga. Di bengkel hijrah iklim ini kita lebih banyak bekerja dengan anak muda, jadi semacam ulama-ulama muda lah. Jadi kan ulama-ulama muda nih masih semangat, followernya banyak di Instagram. Foto satu aja like-nya bisa 200.000. Jadi kita masih mencari banyak wadah gitu. Jadi kalau kemarin banyak bicara dengan kelompok formal, kita akan bicara dengan teman-teman grassroots di tapak kira-kira inkubasinya seperti apa. Jadi kan mereka sudah banyak kegiatan-kegiatan di lapangan, mereka sudah jago nih. Tapi bagaimana caranya supaya yang sudah mereka lakukan ini bisa semakin besar lagi. Jadi kita akan inkubasi itu dalam bengkel hijrah iklim. Oke, gitu, Mbak. Oke, Mbak Rika. Nah, terakhir ini kita ke Pak Ali ya. Mungkin contoh kecil nih Pak yang bisa dilakukan umat Islam untuk memulai ibadah yang lebih lestari lagi. Kira-kira apa nih Pak yang bisa dilakukan? Ya, salah satu contoh misalkan ini kan perubahan iklim ini kan juga berdampak pada krisis air bersih ya Mbak ya. Ini kan juga bisa dilakukan misalkan dengan bagaimana menggunakan air wudhu tidak tidak boros kan gitu. Ya. Kemudian juga bagaimana sebenarnya air wudhu itu kan bisa juga didaya-gunakan kembali. Ibaratnya di wastewater management itu bisa dilakukan recycling ya kira-kira untuk bisa dimanfaatkan ulang untuk segala sesuatu yang terkait misalkan untuk nyiram tanaman, bersih-bersih barang misalnya gitu. Karena memang kalau untuk wudhu lagi mungkin masih ada debatable yang cukup panjang nanti bisa terkait dengan isu keagamaannya dengan fikih maksud saya. Juga banyak hal misalkan saya kira ke depan juga kita perlu sampaikan kepada masyarakat pada para jamaah bagaimana bukan ibadah yang ramah lingkungan, misalkan juga pengelolaan sampah dan limbah itu juga menjadi salah satu hal penting. Sebenarnya itu kan hal yang sederhana tapi juga sangat bermanfaat untuk mengatasi perubahan iklim. Kemudian juga bagaimana mengurangi transportasi yang berpotensi membuat polusi dan segala macam itu kan juga menjadi sesuatu yang penting untuk dikembangkan ke depan. Artinya bahwa jamaah ini kita daya gunakan, kita dorong untuk melakukan sesuatu yang real dikerjakan sehari-hari, tapi juga sangat bermanfaat untuk mengatasi perubahan iklim atau memberikan kontribusi yang positif atau yang berarti bagi penanganan perubahan iklim. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ali, kemudian Mas Enji dan juga Mbak Rika untuk waktunya. Dan demikian Climate Tales episode kali ini. Saya Naomi Liandra pamit, terima kasih.